Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas mengenai inverse transformasi lapas menggunakan MATLAB. Nah, sekarang MATLAB kita di laptop. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai MATLAB yang ada di HP, menggunakan aplikasi MATLAB yang ada di Play Store atau iPhone Store, silahkan mau yang mana. Apple Store boleh, Play Store boleh tergantung HP-nya ya. Kita sekarang gunakan MATLAB di laptop ini seperti ini tampilan. Oke, ini di bagian command editor, berarti di sini tempat kerja kita nantinya. Pertama, kita deklarasikan dulu, karena kita gunakan di sini ada variabel S dan T, maka gunakan sims S dan T. Setelah itu kita masuk ke persamaan. Nah, soal ini ada pada video part 1 yang inverse transformasi lapas. Kalau pada video sebelumnya kita membahas mengenai, inverse transformasi lapas secara manual, bisa menggunakan tabel. Nah, sekarang kita gunakan MATLAB dengan soal yang sama. Soal nomor 1. Kita punya F1 kita berapa? Yaitu -1/S. Kita tulis dulu soal kita, kemudian I Laplace. I itu inverse-nya dari si F1. Kalau cuma cari Laplace kan langsung Laplace saja, kalau inverse-nya berarti pakai I di depan. Nah, jadi inverse dari, min/S adalah -1, inverse dari Laplace. Soal nomor 2, F2 sama dengan 1/S dikurang 5. Oke, kita lihat berapakah I Laplace dari F2. Nah, eksponensial dari 5 pangkat T atau kita gunakan pretty answer seperti apa tampilannya. Oke, seperti itu ya. Lanjut, soal yang nomor 3. Kita punya F3 sama dengan 3/S tambah 2. 3 per atau gini, 3/S tambah 2. Kemudian I Laplace, I Laplace F3. Nih, 3 E pangkat min 2T. Lanjut, sama ya. Kemudian kita punya F4 sama dengan min 3/4S. Min 3/4 dikali S. Kemudian ini I Laplace dari F4. Min 3/4 hasilnya. Kemudian ada lagi F5 kita yaitu 1/2S dikurang 3. 2 kali S dikurang 3. Oke, I Laplace dari F5. Oke, jadinya setengah eksponensial. Kita lihat ini ya, pretty answer, pretty ans. Nah, itu dia setengah dikali E pangkat 3/2T. Lanjut, kita punya soal berikutnya, F6 sama dengan, kan ini ada 2 nih ya, maka kita gunakan 3/S dikurang 2. Ini untuk soal yang pertama, dikurang, ya dikurang 4 dibagi S tambah 3. S tambah 3. Tutup kurung. Oke. Sip. Kemudian kita cari I Laplace. Sorry. I Laplace dari F berapa nih? F6. Nah, itu dia. 3E pangkat 2T dikurang 4E
pangkat min 3T. Lanjut, kita punya F7. F7 sama dengan 4 dikali S, 4S ini ya, dibagi S kuadrat, S pangkat 2 ditambah 9, tutup kurung, ini kurung yang pertama, ini untuk kurung si 4, ditambah 3 dibagi S pangkat 2 ditambah 4. Ini untuk nutup 3, ini nutup semua. Oke, berarti I Laplace dari F7. Nah, 4 cos 3T ditambah 3/2 sin 2T. Kita lihat retinya seperti apa. Nah, ini dia. Sama ya kalau kita cari dengan manual, dengan bantuan tabel nih kayak gini juga hasilnya. Oke, cuman perhatikan di sini adalah letak kurung-kurungnya ini. Kalau kurung pertama untuk di sini, kurung kedua untuk menutup si 4. Nah, kurung besar, maka di terakhir ini mesti ada satu lagi. Kalau kurang kurungnya, bisa jadi salah nanti hasilnya. Maka perhatikan betul ini, kurung-kurungnya. Kita masuk soal yang ke-8. F8 sama dengan oke, 3S dikurang 4. Kita buka kurung 3 kali S dikurang 4 dibagi S pangkat 2, S pangkat 2 ditambah 4. Jadi tips dari saya ketika kita punya pembagian dalam pecahan bilangan penyebutnya ini kalau lebih dari satu komponen maka gunakanlah kurung. Agar si MATLAB-nya tidak salah mengenali lah gitu. Kalau nggak pakai kurung, nanti takutnya tambah 4-nya ini dikira untuk si atas gitu. Nah, jadi kita ikatlah dia, karena dalam matematika ku kabataku kurung kali bagi tambah kurang, itu akan selalu berlaku. Jadi yang dalam kurung itu lebih diprioritaskan. Lanjut, ini kalau kita kurung buat di sini kan berarti masih menutup untuk si penyebut, sementara untuk kesemuanya perlu satu lagi. Oke, ternyata adakah kesalahan? Unbalance katanya. Oke, ada kesalahan berarti ya. Oh iya, ini saya kelebihan berarti. Nah, jadi enaknya pada MATLAB ini, kalau kita mau ngulang yang sebelumnya, ya udah tinggal ambil panah ke atas. Nah tuh, tinggal gituin aja, enter. Kalau mau lihat yang lain-lainnya lagi di atas, silahkan panah scroll ke atas panah yang ada di bagian keyboard, yang bagian panah ke atasnya. Kayak ini nih, kan di bagian ke atas nih yang diambilnya. Oke, lanjut. Kemudian I Laplace dari F8. Enter. Nah, ini dia. 3 cos 2T dikurang 2 sin 2T. Sama ya? Oke. Rasanya nggak susah nih memakai MATLAB pada eee menggunakan I Laplace inverse pada MATLAB. Kayaknya nggak susah. Kita lihat video berikutnya yang ada di YouTube, Prima Fasma ini. Kita lihat apa soal berikutnya. Nah, soal kita yang menggunakan, penyebut berulang ada ya, yang bentuk pemfaktoran ada. Kita masuk ke soal berikutnya, F berapa lagi nih? F9 sama dengan 4S tambah 3, 4S berarti 4 kali S tambah 3, oke, dibagi S pangkat 2, kemudian dikurang 7S, dikurang 7 kali S, ditambah 12. Oke,
Maka I Laplace dari F9, ini dia. Oke, sama ya hasilnya. Ini yang video inverse transformasi Laplace part 2. Kemudian kita masuk yang part 3 soalnya. F, kalau kita ganti si F ini menjadi G sama dengan, atau G1 lah ya, G1 sama dengan S kuadrat dikurang 4S. Berarti S pangkat 2 dikurang 4 kali S. Oops, sorry, bukan kali ini, kita ketik ya. 4 kali S ditambah 13, tutup kurung, pembilang itu ya, dibagi S pangkat 3. S pangkat 3 dikurang 2S kuadrat, berarti 2 dikali S pangkat 2, kemudian ditambah 2. Oke, kita cari I Laplace. I Laplace dari G1. Tutup kurung. Wow, panjang ya. Kita percantik tampilan. Pretty answer. Tuh, root of. Berarti pakai akar-akaran ini ya. Oke. Panjang nih jawabannya nih. Karena ini juga kalau kita pakai manual kan pakai ABC itu kemarin ya. Oke. Sip. Lanjut. Kita masuk ke soal berikutnya. Part 4 kita punya G2. Maka soalnya adalah 4S ditambah 3 dibagi dengan S dikurang 1. Oke, ini berarti ada 2 kurung di sini. S dikurang 1 dikali S dikurang 2. Oh, S kurang 2-nya pangkat 2. Pangkat 2. Oke, ini sudah. Kalau kita mau cek ini betul nggak soal kita, maka gunakanlah Preti. Preti siapa? Preti G2. Kita mau lihat G2-nya seperti apa. Nah, oke, betul berarti soal kita ya. Karena S kurang 2-nya harusnya dikuadratkan. Sip. Karena sudah betul soalnya, I Laplace. Karena salah soal nanti salah jawaban. G2. Ini dia hasilnya. Oke, 7E pangkat T dikurang 7E pangkat 2T ditambah 11T E pangkat 2T. Lanjut. Part kelima. G3 sama dengan G3 kita 4S tambah 3. 4 kali S ditambah 3. Oke, dibagi dengan S dikurang 3 pangkat 3. S dikurang 3 pangkat 3. Kita cek betul nggak ini soal kita. Maka Preti G3. Nah, betul. Maka I Laplace dari G3. Nah, ini dia. 4T E pangkat 3T ditambah 15/2 T kuadrat E pangkat 3T. Kalau mau dipercantik tampilan, pretty answer. Ini dia. Oke, berarti T E pangkat 4T E pangkat 3T ditambah 15/2 T kuadrat E pangkat 3T. Oke, sepertinya menggunakan MATLAB untuk kasus inverse transformasi Laplace itu nggak susah, tinggal deklarasikan di awal sekali ya, kita punya oke, jelaskan ini ya.
kita punya deklarasi dulu. Deklarasi SIMS ST, kemudian tuliskan soal kita berupa variabel apa, kemudian baru I Laplace dari variabel yang sudah kita definisikan. Misalnya kalau F1 berarti F1, kalau F2 berarti I Laplace F2. Oke, selamat mencoba. Berarti tugas Anda adalah soal yang sudah di-share sebelumnya, yang Anda pilih 3 soal itu, maka ke semua soalnya Anda cari menggunakan MATLAB. Selamat bekerja, semoga sukses. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.